Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Alvenita, angkatan 23, kelompok 4, peserta pelatihan dasar CPNS golongan ketiga Regional Bukit Tinggi gelombang keempat tahun 2023. Pembahasan yang akan saya sampaikan adalah Learning Journal Agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Pada saat pelatihan, para peserta mengikuti dua jenis pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media Zoom Meeting, dan yang kedua adalah pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara offline yang dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca atau menulis dokumen online melalui Word Web. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya sampaikan, agenda sikap perilaku bela negara terdiri atas 3, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. 1. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga mempelajari tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia dan menghasilkan 4 konsensus dasar antara lain 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. NKRI. Nilai dasar bela negara antara lain 1. Cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer. Tujuannya melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Modal insani dalam mengalami perubahan lingkungan strategis antara lain 1. Modal intelektual, 2. Modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika atau moral, dan yang terakhir adalah modal kesehatan fisik atau jasmani. Isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia antara lain 1. Korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat money laundry, yang kelima proxy war, dan yang terakhir adalah cybercrime, hate speech, and hoax. Isu kritikal secara umum yang pertama adalah current issue, yang kedua emerging issue, yang ketiga isu potensial. Teknik analisis isu kontemporer terdiri atas teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik tapisan isu terdiri atas teknik AKPL dan teknik USG, sedangkan teknik analisis isu terdiri atas mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Ketiga, kesiapsiagaan bela negara yang merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan, sikap, dan tekad serta ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Kerangka kesiapsiagaan bela negara 1. Konsep kesiapsiagaan bela negara 2. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Yang ketiga, manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal bela negara 1. Kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental 2. Memiliki etika atau etiket dan moral. Yang ketiga, menjunjung kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan dalam kesiapsiagaan bela negara, pertama PBB dan TUS, yang kedua keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan dini, keempat membangun tim, yang terakhir caraka malam dan ASBN. Demikian paparan yang saya sampaikan, terima kasih, good luck!